Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah, di video kali ini kita akan membahas masa dewasa awal. Nah, di sini aku, Sekar, dan teman-teman aku, Medli dan Julia, akan membahas bagaimana aja sih tahapan perkembangan dewasa awal ini. Simak terus ya videonya. Usia dewasa awal. Menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru-baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut sebagai beranjak dewasa, yang terjadi dari usia 18 sampai 25 tahun menurut Arnett 2006-2007. Masa ini ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi. Pada titik ini, dalam perkembangan mereka, banyak individu masih mengeksplorasikan jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu seperti apa, dan gaya hidup seperti apa yang mereka inginkan hidup menjelang hidup bersama sampai mereka menikah. Dewasa awal ini, baru-baru ini Jarney Arnett 2006 mendeskripsikan 5 ciri dari orang dewasa yang beranjak dewasa. Yang pertama, eksplorasi identitas, khususnya dalam hubungan pekerjaan. Yang kedua, ketidakstabilan seperti perubahan tempat tinggal sering terjadi selama di masa dewasa awal. Sebuah masa di mana juga sering terjadi ketidakstabilan dalam hal romantis, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga itu self-focus, berfokus pada diri, feeling in between, merasa seperti berada di tempat lain. Banyak orang di masa beranjak dewasa ini tidak menganggap dirinya sebagai remaja ataupun orang yang sudah dewasa dan berpengalaman. Yang kelima, orang dalam berbagai kemungkinan, masa di mana individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya itu transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Untuk berbagai besar individu di negara maju, lulus dari sekolah dan melanjutkan kuliah merupakan aspek penting dalam transisi menuju kedewasaan menurut Borman 2010. Sama seperti transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah yang juga menyebabkan perubahan dan stres. Begitu juga dengan transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Dua masa transisi tersebut mempunyai banyak kenyamanan. Nah, transisi dari SMA hingga ke mahasiswa seringkali melibatkan karakter mahasiswa menjadi lebih positif atau lebih negatif. Dari kampus, mahasiswa cenderung merasa mereka beranjak dewasa, mampu meluangkan lebih banyak waktu dengan kawan-kawan sebaya, memiliki banyak pengalaman, peluang, dan mengeksplorasikan dirinya lebih maju. Nah, meskipun demikian, kampus memberi struktur sekolah yang lebih luas dan ekspersonal dan memperhatikan prestasi dan kenyamanan mahasiswanya. Perkembangan fisik mengidentifikasikan perubahan dalam hal perkembangan fisik di masa dewasa muda, semakin berminat mempelajari performa fisik, kesehatan, nutrisi, olahraga, dan ketergantungan obat. Satu, perkembangan fisik dan performa fisik umumnya. Puncak performa fisik yang dicapai sebelum kita berusia 30 tahun, seringkali antara usia 19 hingga 26 tahun. Dua, kesehatan. Meskipun angka kematian individu yang beranjak dewasa lebih dari remaja, mereka mengalami masalah kesehatan kronis, masalah pernafasan, dan flu dibandingkan ketika mereka masih anak-anak. 3. Pola makan dan berat tubuh. Obesitas adalah masalah kesehatan yang serius dan melanda banyak individu. 4. Olahraga secara teratur. Salah satu faktor yang mendorong para ahli menghimbau agar orang berolahraga adalah karena olahraga dapat membantu mencegah penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lain. 5. Penyalahgunaan obat. Pada usia pertengahan 20-an sering terjadi penurunan penggunaan obat. Mabuk-mabukan di antara manusia masih menjadi perhatian utama dan dapat menyebabkan mahasiswa bolos kuliah, bermasalah dengan polisi, dan melakukan hubungan seks tanpa perlindungan. Seksualitas. Pertama, aktivitas seksual ketika beranjak dewasa. 2. Orientasi seksual dan perilaku. 3. Infeksi yang ditularkan secara seksual. 4. Perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pandangan Piaget. Menurut Piaget, seorang remaja memiliki cara berpikir secara kualitatif dengan seorang dewasa. Sekitar usia 11 hingga 15 tahun, para remaja memasuki tahap operasional formal. Tahap ini ditandai oleh cara berpikir yang lebih abstrak dan idealistik dibandingkan tahap berpikir operasional konkret yang terjadi pada anak-anak berusia 7 sampai 11 tahun. Ada pula berpikir realistis dan pragmatis menurut para ahli perkembangan. Ketika seorang individu pada masa dewasa mulai memasuki dunia kerja, cara berpikir mereka pun berubah.
Salah satu tandanya adalah mereka menghadapi realitas yang disebabkan oleh pekerjaan. Idealisme mereka menurun. Ada juga perspektif lain yang juga membahas perubahan kognitif pada orang dewasa adalah bahwa orang dewasa cenderung tidak mencapai orang berpikir ilmiah yang dapat pada tahap operasional formal. Pemikiran reflektif dan relativistik William Perry 1999. Juga masa dewasa awal. Menurut Perry, remaja sering memandang sekali dunia dalam polaritas baik atau buruk. Pemikiran post-formal, yaitu suatu bentuk cara berpikir secara kualitatif berbeda dari tahap pemikiran operasional formal Piaget. Pemikiran post-formal melibatkan pemahaman bahwa jawaban yang benar terhadap semua masalah menuntut pemikiran reflektif dan dapat bervariasi dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Ada pula karir dan pekerjaan. Mendapat uang untuk hidup, meraih karir, dan berkembang adalah salah satu karir. Ini semua merupakan tema-tema yang penting di masa dewasa awal. Faktor-faktor apakah yang harus dipertimbangkan dalam memilih sebuah pekerjaan atau karir, serta bagaimana tipe pekerjaan dapat mempengaruhi kehidupan orang dewasa muda. Di sini ada beberapa faktornya, yaitu 1. Perubahan perkembangan, menemukan jalan dan tujuan hidup, gambaran mengenai pekerjaan, pengaruh kerja, dan yang terakhir adalah keragaman di tempat bekerja. Sekian, terima kasih.